Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapkan semuanya. Peralatan tulis disiapkan. Buku pelajaran juga disiapkan. Nah, sudah siap? Silahkan mencermati video kali ini. Minggu lalu Bu Sinta sudah menyampaikan materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan, terutama pengertiannya itu apa bahan pangan, sayuran itu apa, dalam hortikultura, dan jenis manfaat kandungan sayuran itu apa. Bu Sinta telah menyampaikannya. Nah, kali ini materinya adalah macam-macam teknik pengolahan bahan pangan sayuran. Siapa yang masih ingat? Semester pertama Bu Sinta telah mengulasnya. Hari ini kita belajar lagi ya. Setelah kalian mencermati video ini, kalian mengerjakan tugas langsung di HP kalian masing-masing. Nah, coba teknik pengolahan pangan, moist heat dan dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan ada dua jenis, yaitu moist heat dan dry heat cooking. Moist heat itu teknik pengolahan pangan panas basah. Siapa yang masih ingat? Ini pernah diulas di semester pertama. Yang kedua ada dry heat cooking, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking, yaitu teknik pengolahan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat itu ada berbagai jenisnya, ada berbagai macam. Ada teknik merebus atau boiling, ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, dan teknik merebus dengan sedikit cairan atau brushing. Ada teknik mengetim, ada teknik mendidih atau simmering, ada teknik mengukus atau steaming, dan terakhir teknik menyetup atau menggulai atau stewing bahasa Inggrisnya. 1. Boiling atau teknik merebus, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan mendidih. Cairan tersebut bisa berupa air, kaldu, dan susu. Yang kedua ada poaching, merebus menutup bahan pangan. Merebus dengan menutup bahan makanan yang direbus menggunakan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Yang ketiga ada brushing, merebus dengan sedikit cairan. Merebus dengan sedikit cairan, kira-kira setengah bahan yang akan direbus, tujuannya agar aroma menyatu dengan cairan bahan pangan. Yang keempat, stewing, menyetup atau menggulai, yaitu mengolah dengan cara menumis bumbu terlebih dahulu, kemudian direbus dengan sedikit cairan di atas api sedang. Yang kelima, steaming, teknik mengukus. Steaming itu teknik mengukus, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. 6. Simmering atau teknik mendidih.
teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu lalu direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung. Yang ketujuh ada mengetim atau teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan buah-buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci itu lebih kecil. Itu kalau mengetim untuk makanan bayi anak-anak ya. Mungkin ibu kalian yang lebih paham tentang bagaimana cara mengetim itu menggunakan dua buah panci. Nah, setelah tadi kita mempelajari teknik pengolahan pangan panas basah, sekarang ke teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, macamnya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, teknik membakar atau grilling ya. Yang ketiga ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, dinamakan shallow frying. Yang keempat ada teknik memanggang atau baking. Yang kelima ada teknik menumis atau sauteing. Nah, apa itu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying? Yaitu cara menggoreng dengan menggunakan minyak lemak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering. Yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, yaitu cara menggoreng dengan menggunakan wajan datar dengan sedikit minyak. Proses menggoreng dilakukan dengan cepat. Nah, ada teknik menumis atau sauteing. Siapa yang pernah menumis masakan di rumah? Kalian pasti pernah mencoba ya masak-masak seperti itu. Nah, teknik menumis yaitu teknik memasak dengan sedikit minyak. Biasanya ditambahkan saus atau kaldu. Proses dilakukan dengan cepat dan diaduk. Nah, ini ada gambar teknik memanggang atau baking, yaitu cara mengolah makanan dengan memanaskan bahan dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Alat yang digunakan adalah oven, itu memanggang. Ada teknik membakar, grilling, yaitu cara mengolah bahan makanan di atas lempengan besi panas dan diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan adalah 292 derajat Celcius. Nah, setelah mempelajari teknik pangan panas basah dan panas kering, ada teknik pengolahan pangan lainnya. Masih ingat tidak? Bu Sinta juga sudah menyampaikan di semester 1. Ini kita masih mengingat lagi ya anak-anak ya. Karena ini juga besok akan banyak yang keluar juga untuk tes seperti itu. Nah, teknik pengolahan pangan lainnya yaitu ada cara menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, tidak dimasak, menyembam, dan menyangrai. Menghaluskan yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Itu namanya menghaluskan. Yang B ada mencampur, yaitu menyatukan beberapa bahan pangan menjadi tercampur rata. Itu namanya mencampur.
seperti di gambar tersebut itu dicampur ya, seperti buah-buahan dicampur dengan susu, misalnya diaduk rata itu mencampur. Dan C, ada menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang D, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Nah, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah, terutama sayuran ya. Kalau kalian misal lalapan kemangi itu kan mentah. Nah, itu juga banyak mengandung vitamin seperti itu. Nah, kalau teknik menyangrai itu berarti tidak menggunakan minyak. Itu teknik menyangrai ya, Nak. Karena perlu kalian tahu menyangrai itu tidak menggunakan minyak. Setelah melihat video ini, kerjakan LKPD dengan senang ya anak-anak ya. Jika kalian masih menemui kesulitan, silahkan bertanya kepada Bu Sinta. Nah, kalian semoga paham dengan apa yang Bu Sinta berikan setelah kalian menyimak video ini. Dan setelah itu, kerjakan tugasnya dengan cermat. Seperti kuis ya, itu nanti langsung masuk ke akun Bu Sinta. Nilai bisa kalian ketahui setelah kalian mengerjakan LKPD di HP kalian. Ada pohon keberuntungan di jawaban tersebut, kalian tarik dijawab seperti itu. Setelah video ini kalian saksikan, nah kalian harus memahami langkah-langkahnya. Oke anak-anak, sekian materi yang dapat Bu Sinta sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat.